49 bulan, bro. Nah, 49 bulan. Ya. Ini rata-rata loh, ya. Bukan cuma 2 tandan ini. Coba saya pinjam kamera. Kita lihat pohonnya ya. Tuh. Tuh pohonnya ya. Nanti akan kita cek di pohon yang lainnya ya. Supaya kita bisa menyaksikan bahwa 49 bulan buahnya udah mampu menghasilkan buah seperti ini. Tuh, ini rata-rata ya. Nah, ini bukan yang 1 hektar 1 pohon ya. Jangan salah itu. Tuh. 49 bulan. Stok buahnya. Tuh. Aman, bro. Stoknya, bro. Kita akan lihat si pemain kita ya. Ini memang kalau di usia seperti ini tuh kita menyongkel katanya, sangat kewalahan ya. Tuh. Inilah Indonesia ya. Tapi tidak apa-apa demi kita mempertahankan buah ya. Kalau digundul nanti lalu syong nanti ya. Itu yang tidak kita mau. Kita cek ya. Mereka manennya. Udah sampai sini belum ya? Oh belum. Kita lihat loh stok buahnya seperti apa. Kayaknya nih rata-rata nih, masing-masing dapat 2 ya. Nah. Tuh, 1 ya. Sebelah situ 1. Nah. Ini kita bikin setiap 2 minggu atau 15 hari ya. Jadi seperti ini. Contoh stok buahnya ya. Tuh. Ini semua ada isi nih, ada masaknya ya. Nah, ini kelebihannya varietas ini ya. Ini varietas yang ngambil lagi ya. Nah, kita lebih banyak menggunakan varietas itu ya. Karena lebih mudah perawatannya kalau menurut saya. Tuh. Yang terpenting itu kan stok buahnya. Kalau stok buahnya keliling seperti ini, ya otomatis tenang ya. Nah, itu yang sering saya katakan. Buahnya tidak terlalu besar. Cuma banyak. Nah, keliling ya. Tuh. Real nih, real ya. Tiap pohon nih kita kasih gambaran ya. Tuh. Mana masaknya? Tuh. Tuh udah boleh dipanen tuh. Dia tidak terlalu merah benar kalau usia masih seperti ini ya. Dia hanya merah-merah seperti itu udah boleh dikatakan masak tuh seperti itu ya. Ada 3 tandan nih. Di belakang situ ada 1 tandan lagi. Cuma jangkaunya agak sulit. Ini agak jurang ya. Nah. Lihat lagi. Wah, ini banyak bunga ini. Mantap ini. Ada harapan nih. Tuh. Bunga penyerbuknya ya. Nih, contoh buahnya. Wah, besar-besar nih. Kalau untuk perkembangan daunnya seperti apa? Yuk kita lihat. Dari sini kan tempatnya agak tinggi ya. Oke. Nah, seperti ini perkembangan daunnya. Kalau daun tanaman ini hijau seperti ini, tenanglah ya. Sangat tenang. Jadi tidak ada biaya tambahan lainnya selain hanya menggunakan pupuk yang direkomendasikan saja ya. Nah, ini untuk pupuk memang kita tidak menjelaskan tentang pupuk, cuma saya kasih gambaran. Ini dari 36 bulan yang lalu sampai 49 bulan pada hari ini ya. 4 tahun lebih 1 bulan maksudnya ya. Ini dosis pupuknya cuma 4 kilo ya, cuma 4 kilo dari 3 tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, jadi dalam 1 tahun ini ya, kita cuma menggunakan dosis cuma 4 kilo, tapi mampu menghasilkan buah seperti ini. Tuh.
yang dipanen mereka ya. Seperti apa bang caranya? Nah, caranya yang penting ditabur yang benar ya, sesuai yang ada di video kita itu. Bukan hanya tergantung dari pupuk ya, tapi bagian piringnya sangat diutamakan ya. Piringan tanaman ini selalu bersih. Di pengendalian gulmanya harus kita betul-betul kendalikan ya. Tuh buahnya tuh. Wow, dikendalikan seperti ini. Kita hanya membasmi bagian yang berkayu saja. Kalaupun ada semak-semak atau rumput seperti ini, sengaja tidak kita semprot tuntas ya. Nah, jadi tanaman ini membutuhkan kelembapan ya, lembab pada tanah ini. Dia tidak bisa dibikin sampai terlalu bersih, sampai tanahnya tandus. Dia tidak mau seperti itu. Itulah kelapa sawit. Ya, karena di sini kita sudah membuktikan. Nyatanya tanam kelapa sawit ini senangnya seperti ini. Nah, ya. Semak tidak boleh, terlalu bersih pun tidak boleh. Hanya saja di bagian piringannya. Itu yang wajib bersih. Nah, seperti itu. Ya, karena di bagian piringan sini ya, sekitar tanaman ini kan tempatnya kita mupuk ya, tempatnya kita mupuk. Jadi pupuk kita itu tidak bersaing dengan tumbuhan liar seperti kayu ya. Tuh contoh buahnya. Nah ya. Nah, jadi kita kembali lagi mengenai pupuk tadi. 4 kilo itu kita lakukan 4 kali dalam 1 tahun. Nah, begitu cara kita melakukan pemupukan pada tanaman ini. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, sampailah 4 kilo. Dibikin 4 kali. Nah, ini ketika udah usia 49 bulan pada hari ini, ya kita rencananya akan menaikin dosis. Jadi dosis yang kita gunakan paling kurang 4,5 kilo, paling banyak 5,5 kilo. Nah, ya nanti akan kita terapkan dosis cuma sebanyak itu. Kenapa bang tidak digas lagi? Ya, karena mumpung perkembangannya oke ya. Nah, kita kan punya hitungan ya, karena kita untuk biaya perawatan, biaya dan lain-lainnya, kita sudah hanya memanfaatkan hasil ya, memanfaatkan hasil dari tanaman ini. Kita tidak merogoh uang dari kantong pribadi kita lagi. Nah ya, jadi kita harus hati-hati menghitung. Jangan sampai proses perawatan di kebun ini jadi terlantar. Jadi gimana caranya biar supaya untung? Nah, itu selalu saya katakan, gimana caranya supaya untung. Ya karena petani biasa itu kalau tidak untung, lah siapa yang gaji ya, karena gajinya lewat hasil ini ya, lewat hasil yang ada di tanaman ini, itu gajinya. Kita lihat lagi di tempatnya mereka panen ya. Nah, ingat ya, dosis pupuknya dari usia 3 tahun sampai 4 tahun cuma 4 kilo ya, 4 kilo. Ya terkadang kita lihat kondisi ya, kalau memang kita butuh dolomit, ya tanaman butuh dolomit maksudnya ya kita tebar dolomit. Tahun pertamanya ya. Setelah itu baru kita gunakan pupuk yang mudah-mudah saja bro. Kita pakai NPK, ingat ya, NPK. Waktu itu 12, 12, 17 NPK-nya ya. Pas udah 3 bulan yang lalunya, kita udah menggunakan 13, 6, 27. Itu saja. Adapun penambah lain borak ya. Borak cuma 75 gram untuk per pohon, untuk per tahunnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kita akan panen lagi. Nah, ini agak meleset nih, yang ini sepertinya hampir-hampir akhir ya. Cuma masih menghasilkan buah, ya udah kita pertahankan. Nah, seperti itu buahnya, dicongkel-congkel itu anggota kita. Nah, ini yang dikatakan kekurangan unsur hara boron.
Tapi saya hitung-hitung dalam tahun ini saya kasih borak sampai kalau nggak salah nih udah 150 gram. Hampir 200 gram. Masih seperti ini saja. Berarti ini menandakan ada kelainan pada tanam ini. Maka daunnya bisa jadi seperti ini. Ya, tapi selagi dia bisa menghasilkan buah seperti ini, ya udah kita pertahankan. Tuh anggota kita. Ya memang ada yang masih kecil, ada ya. Seperti ini. Tuh, sangat kualah dia. Ya karena kita panen sistem jaga pelepah. Tuh, lumayan ya. Nanti akan kita lihat seberapa banyak dapatnya setelah kita kumpulkan di mobil nanti ya. Oke, seperti inilah contoh tanaman sawit ketika usia 49 bulan pada hari ini. Nah, jadi berikut akan saya tunjukin seberapa banyak hasil yang sudah kita panen tadi ya. Nah, ini teman-teman lihat sendiri. Ini biasanya kita hanya mendapatkan 1,5 ton per 15 hari ya. Nah, sedangkan kali ini sepertinya agak naik ya karena mobil ini agak penuh saya perhatikan. Nah, ini hasil yang total tanamnya cuma 200 pokok ya yang ada di blok ini. Nah, sedangkan usia tanaman ini baru mencapai 49 bulan pada hari ini. Nah, sedangkan varietas ini varietas dari PPKS DSP yang Gambi. Kita tanam waktu itu menggunakan bibit dari usia 7 bulan. Nah, jadi hari ini sudah terhitung 49 bulan. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Nah, jadi itu teman-teman yang baru tanam jenis varietas ini tidak usah khawatir. Kalau dirawat dan dipupuk hasilnya mungkin bisa lebih baik daripada yang kita miliki. Sedangkan yang ini tadi kan dosis pupuknya boleh kita katakan minim ya. Nah, jadi tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Harapan saya semoga kita para sahabat petani kelapa sawit selalu sukses ya, tetap semangat dan selalu sukses dalam melakukan aktivitas bertani sawitnya.